warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Baiklah, kita langsung masuk pada materi, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Perlu diketahui makna tentang semangat adalah daya dorong atau motivasi manusia untuk mewujudkan keinginannya. Sedangkan komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam sikap dan perbuatan nyata. Kalian perlu tahu juga makna dari kebangsaan itu sendiri adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta mempunyai pemerintahan sendiri. Baiklah, maka dapat disimpulkan bahwa semangat kebangsaan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kesadaran seseorang untuk setia kepada bangsa dan negaranya. Semangat kebangsaan harus ditanamkan dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Melalui semangat kebangsaan, kita harus memiliki daya dorong dan motivasi yang kuat dalam memperkuat NKRI. Dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, maka sama halnya kita menumbuhkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan soal yang pertama. Perhatikan gambar tokoh tersebut. Deskripsikan bentuk perjuangan yang dilakukan tokoh tersebut. Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Mari kita perhatikan pembahasan berikut. Banyak tokoh yang memiliki peran penting dalam peristiwa kebangkitan nasional, baik itu tokoh pribumi ataupun tokoh keturunan bangsa Eropa. Tokoh yang ada dalam gambar tersebut adalah Multatuli atau Douwe Dekker, merupakan keturunan Belanda yang mengabadikan kekejaman negaranya terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda dalam buku Max Havelaar. Ketika menerbitkan Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran Multatuli agar tidak mudah dikenali oleh orang Belanda. Buku Max Havelaar tersebut terbit pada tahun 1860. Buku ini menceritakan tentang nasib buruk rakyat Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Dalam buku tersebut menceritakan tentang tanam paksa atau kultur stel-sel yang menindas kaum pribumi di daerah Lebak, Banten. Masyarakat tertindas dengan diberlakukannya kebijakan Belanda tersebut di Indonesia. Masyarakat diwajibkan untuk menyisakan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan pohon tarum. Soal berikutnya adalah perhatikan gambar berikut. Deskripsikan organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh tersebut. Baik, sekarang kita menuju pada soal yang kedua. Konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Bandingkan kedua konstitusi tersebut.
Bagaimana kita menjabarkan jawaban dari soal tersebut, yaitu membandingkan. Kita bisa lihat dari pembahasan berikut. Konstitusi menurut sifatnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Konstitusi rigid adalah konstitusi yang mempunyai sifat kaku dilihat dari cara mengubahnya. Contohnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan MPR tidak dapat mengubah pembukaan UUD 1945 tersebut. Sedangkan konstitusi fleksibel adalah jika perubahan konstitusi mudah dilakukan seperti perubahan undang-undang biasa dan tidak memerlukan syarat-syarat khusus. Contoh dari konstitusi fleksibel adalah sebelumnya tidak banyak warga yang menggunakan HP dan dapat mengoperasikan HP. Semakin canggih teknologi menjadikan masyarakat mudah untuk mengakses informasi yang diinginkan dan mengupload informasi tanpa memilah dan memilih yang layak tayang ataupun tidak. Oleh karena itu, agar tidak terlalu banyak penyalahgunaan HP, dikeluarkanlah Undang-Undang ITE. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki sifat rigid dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya dan perkembangan zaman. Contoh soal yang keempat, bandingkan antara semangat nasionalisme dengan patriotisme. Baik anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan pula soal yang berikutnya, yaitu bagaimana upaya mempertahankan NKRI di tengah pandemi wabah COVID-19 saat ini. Baik anak-anakku semua, terima kasih telah menyimak materi tentang semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Semangat sehat, stay safe at home.